Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Cups. Ada Ratu Cangkir. Ratu Cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka Ratu Cangkir ini adalah sebuah kartu, ya tentu memiliki sebuah energi yang sangat-sangat istimewa sebenarnya. Kenapa? Karena yang aku lihat adalah sebuah pencapaian. Aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang sangat makmur, dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Ya, sepertinya pada fase ini teman-teman akan begitu banyak impian, harapan, keinginan kamu yang akan terwujud. Dan mungkin juga impian terbesar kamu. Terlepas dari apapun itu, pada intinya kehidupan kamu akan lebih baik, ya, berpotensi berpeluang akan menjadi lebih baik, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang. 5 pedang ini muncul hadir, teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau aku lihat dan tidak dapat dipungkiri gitu. Ya, kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik. Orang-orang yang bermuka dua. Baik memang nyata-nyata menunjukkan sebuah ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu. Dan ya, orang-orang yang selama ini selalu bermanipulatif bermuka dua, teman-teman. Terlihat baik di depan kamu tetapi di belakang kamu ya selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ya, ini memang tidak dapat dihindari ketika mungkin kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka, teman-teman. Orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu pastinya tetap akan banyak, ya, dan pasti akan ada. Gitu loh. Ya, kamu berbuat baik juga salah karena dari mata pembenci kamu, teman-teman, kamu tetap orang yang buruk, ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Wands. Ada 4 tongkat, teman-teman. 4 tongkat di sini muncul hadir, ya. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini, teman-teman. Kamu akan semakin sukses berhasil ketika semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu, percaya deh. Ya. Kenapa aku katakan demikian? Tuhan selalu maha melihat dengan apapun yang kamu lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kamu selama ini. Ya ibaratkan ketika mereka selalu berupaya berusaha untuk menjolimi kamu, teman-teman, keberuntungan mereka itu bisa saja akan kembali kepada kamu gitu loh. Ya, akan kamu dapatkan. Kenapa? Itu yang akan semakin membuat pintu keberuntungan kamu terbuka lebar, teman-teman. Semakin kamu banyak dijolimi oleh orang lain, teman-teman, ya. Maka ke jalan keberuntungan kamu, rezeki kamu akan terbuka lebar. Dan kebalikannya, orang-orang yang menjolimi kamu, kamu akan melihat mereka sebenarnya kehidupannya akan hancur satu demi satu. Ya, kenapa? Karma. Karma itu akan benar-benar terjadi terhadap kehidupan mereka, teman-teman. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Queen of Pentacles. Ada Ratu Koin. Ratu Koin muncul hadir ya sebagai energi penutup mengenai tentang sebuah keberuntungan. Jadi memang dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, loh, teman-teman. Ya, jadi untuk kamu yang lagi berjuang, untuk kamu yang selalu dijolimi, teman-teman, kamu jangan pernah berputus asa. Ya,
Ingat sekali lagi teman-teman, Tuhan selalu melihat dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Termasuk apa yang kamu lakukan dan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, berusaha untuk lebih bersabar, berusaha untuk lebih ikhlas, berdamai dengan keadaan, teman-teman, dan terus lakukan yang terbaik. Untuk hasil biar Tuhan yang menentukan, teman-teman, ya. Jadi, apa yang kamu lakukan hari ini itu akan menentukan kehidupan kamu di hari esok. Tetapi memang yang jelas kalau melihat tentang bagaimana potensi peluang kehidupan kamu dalam pekan ini, ya aku merasakan bakal ada sebuah perubahan-perubahan besar, terutama memang masalah kondisi finansial ataupun ekonomi kamu, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir teman-teman ya sebagai energi pembuka terkait dengan masalah keuangan ataupun rezeki. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya sebenarnya masalah keuangan ini seperti apa ya. Ini ibaratkan kamu selama ini sudah banyak berjuang dan berkorban ya, teman-teman. Ya, perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini itu sangat luar biasa banget. Ya, ketika ada perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan tentu ini adalah sebuah awal yang baik, teman-teman. Ketika ya pada akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 pedang teman-teman. Nah, 10 pedang ini muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini aku rasa cukup menggambarkan tentang bagaimana ya sebenarnya teman-teman kamu selalu diterpah dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, keuangan, ekonomi ataupun hal-hal yang lain yang memang membuat kamu tuh sangat-sangat terpuruk. Ya, adanya masalah-masalah dan masalah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu ini teman-teman yang memang tidak dapat dipungkiri siapapun orang yang mengalami masalah ini ya tentu pasti bakal berputus asa. Kenapa? Ya karena memang masalah yang terjadi itu sangat bertubi-tubi dan aku yakin kamu orang yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, kamu orang pilihan. Kenapa? Ya karena dengan begitu banyak masalah yang selalu terjadi, kamu mampu untuk tetap bertahan dan terus berusaha untuk bangkit. Jadi ini kan sesuatu hal yang mungkin orang lain belum tentu bisa mampu seperti kamu, ya. Jadi itu yang aku katakan, ya menunjukkan tentang bagaimana kamu, ya teman-teman, bukan orang sembarangan gitu ya. Nah kemudian aku punya The Lovers. Melihat tentang bagaimana transisi kehidupan itu ya teman-teman, itu semuanya akan menjadi nyata. Ya, ketika harapan-harapan kamu selama ini ingin agar keuangan kamu bisa lebih berlimpah, ya ingin agar keuangan kamu bisa meningkat meroket teman-teman, itu akan kamu dapatkan. The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ada ikut campur tangan Tuhan semesta di sini teman-teman. Jadi ketika Tuhan ada ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, jelas masalah apapun yang terjadi di sini, baik hutang piutang, ya, ataupun mungkin kamu terjebak di dalam masalah-masalah yang cukup rumit sekalipun, masalah kesehatan yang juga membuat ujung-ujungnya keuangan kamu bermasalah, semuanya akan terkendali teman-teman. Semuanya akan selesai ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan doa dari teman-teman Libra ya mengenai tentang keuangan yang berlimpah, stabil itu akan kamu peroleh, kamu dapatkan pula ya secepatnya teman-teman. Amin ya. Jadi tetap optimis ya teman-teman. Harus terus berjuang nih. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Libra? Oke, dalam pekan ini teman-teman. Aku punya Knight of Cups, kemudian ada Strength, dan aku punya Eight of Swords. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Libra ya energinya cukup relatif sih. Sebenarnya kalau berbicara masalah rumah tangga ya mungkin banyak dari kamu yang sedang mengalami adanya beberapa masalah-masalah yang cukup rumit ya teman-teman, tergantung lah ya, ada juga yang rumit, ada yang biasa-biasa saja, tetapi memang pada intinya kamu seperti terjebak di dalam sebuah masalah kehidupan rumah tangga teman-teman ya, entah itu masalah ekonomi, konflik ataupun pihak ketiga, ataupun bisa jadi terkait dengan sebuah sikap-sikap yang mungkin selama ini tuh apa ya teman-teman ya, membuat kamu selalu kecewa ya. Sikap yang dilakukan oleh pasangan kamu terhadap diri kamu. Kemudian aku punya strength. Jadi ini ada sebuah kata yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan teman-teman. Ya,
menaklukkan sebuah tantangan dan pencapaian terhadap sebuah tujuan. Tujuan kamu apa? Ingin agar rumah tangga kamu kembali harmonis, kembali bersatu, ini akan kamu dapatkan. Ya, ada sebuah momen yang di mana kehidupan rumah tangga kamu akan lebih baik, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, nah aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Kemudian aku punya A Knight of Pentacles, kesatria koin. Dan aku punya Judgment teman-teman. Nah, untuk teman-teman Libra yang sedang berpacaran ya. Oke. Ya, sebenarnya ketiga kartu ini menggambarkan tentang hal-hal yang sangat positif lah ya. Aku lihat bakal ada sebuah komitmen ya, kebersamaan saat ini memang lagi menikmati banget hubungan yang lagi baik-baiknya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ada pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Mungkin kamu terjebak di dalam sebuah apa ya kerjasama ya, mungkin dalam bisnis ataupun pekerjaan ya dengan pasangan kamu teman-teman ya. Yang jelas memang ada harapan lah ya di dalam sebuah hubungan tersebut agar hubungan kamu itu bisa tetap langgeng dan kalau bisa ke jenjang yang lebih serius. Nah, melihat tentang bagaimana energi ini berbicara teman-teman, mungkin peluang kesempatan potensinya itu cukup besar ada ya. Dan ini kembali terhadap diri masing-masing bagaimana ketika kamu terus bisa menjaga sebuah komitmen itu yang pertama dan kemudian komunikasi yang baik teman-teman ya. Mungkin sebuah bentuk perhatian yang lebih dapat kamu lakukan teman-teman untuk menunjukkan sebuah apa ya, rasa kasih sayang ya wajar sih ya, ketika seseorang itu mungkin, menunjukkan sebuah rasa sayang terhadap pasangannya teman-teman ya, bukan berarti harus berlebihan, tidak ya. Oke next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Seven of Cups, ada Eight of Pentacles, dan aku punya Ten of Wands. Melihat tentang bagaimana ya, energi ini teman-teman ya, tentang kedekatan kamu, tentang mohon maaf, tentang kehidupan asmara kamu. Apakah kamu berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman? Memang terlihat masih menanti menunggu ya, dan kamu harus bersabar teman-teman. Jangan terburu-buru, harus banyak belajar dari pengalaman yang sering terjadi ya. Artinya ketika memang aku akui harapan-harapan kamu itu banyak gitu ya, keinginan kamu dan mungkin kamu sudah memiliki target-target tertentu. Tetapi ketika memang kamu belum dipertemukan dengan orang yang tepat ya, ataupun nantilah ketika ada seseorang yang dekat dengan kamu teman-teman, ya jangan terlalu terburu-buru. Ingat teman-teman, ya semuanya harus kamu ikuti kata hati kamu. Ya, ketika kata hati kamu mengatakan bahwasanya nanti energi ini baik, ya maka kamu lanjutkan. Tetapi ketika intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu, hati kamu mengatakan ini tidak baik, teman-teman, ya tentu jangan dilanjutkan. Itu tadi karena aku katakan, teman-teman harus banyak belajar dari pengalaman, ya, kegagalan yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu tentunya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Nine of Pentacles, kemudian ada Seven of Pentacles, dan aku punya Ace of Swords, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, memang dapat aku akui di sini, teman-teman ya, masih ada kebimbangan dan keraguan di sini, ya. Takut mungkin dikecewakan, takut mungkin kembali sakit hati ya kan, gagal kembali ketika sudah terlalu menaruh sebuah harapan yang sangat begitu besar terhadap dia mungkin ya, seperti itulah. Oke. Tetapi memang melihat tentang bagaimana energi ini berbicara teman-teman. Aku rasa cukup menggambarkan loh tentang bagaimana energi dia ya yang cukup dan sangat berkomitmen. Sepertinya apa yang kamu rasakan dia juga merasakan. Contoh seperti ini. Ketika harapan kamu ingin agar apa ya, dia bisa menjadi orang terbaik untuk kamu, ya begitu juga hal demikian. Dia berharap kamu bisa menjadi orang terbaik untuknya. Dan ketika berbicara masalah keraguan, ya sama gitu ya. Jadi kalau melihat dari energi ini sih memang cukup menggambarkan tentang bagaimana ini energinya saling berkomitmen teman-teman. Hanya saja ada sebuah keraguan. Nah, jadi keraguan di sini nanti bisa akan terjawab sudah teman-teman ketika ya proses pengenalan itu lebih lanjut, ya. Artinya, ya beri peluang kesempatan nggak masalah teman-teman. Ya, tetapi jangan terburu-buru ketika untuk mengungkapkan ataupun menerima, ya. Nah, next.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra. Aku punya tanggal 22, 28, tanggal 30, 29, tanggal 5, 18, tanggal 9, 27, 25, tanggal 3, 7, dan 13. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.